Halo teman-teman semua, kenalin nama gua Aryo dan Nama gua Alin. kali ini kita bakalan ngobrol bareng di salah satu sesi podcast dari Genbi, yaitu Ngobi. Ngopi apa tuh? Ngobi adalah ngobrol bareng Genbi. Yeay. Nah, dalam program ini kita bakalan ngobrolin banyak hal ya, terutama kebijakan Bank Sentral atau BI itu sendiri, beasiswa Genbi, dan juga kehidupan kampus yang mungkin teman-teman yang sebagai narasumber bisa saling sharing nih ke kita. Nah, oleh karena itu, kali ini kita bakalan ngebahas tentang perbankan itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung kenalin aja dari narasumber kita yang sangat keren gitu ya. Jadi, ini adalah Alin Safarudin Harahap sebagai presiden dari HFS Perbankan Syariah. Salam kenal, Mas Alin. Oke. Nah, kemudian mungkin karena di sini kita kan ngebahas tentang perbankan ya, Iya. terutama di bagian kebijakannya, kemudian bagaimana apa sih bank itu, kemudian berbagai macam hal-hal yang dikeluarin sama mereka. Intinya kita ngomongin segala hal tentang bank, dan mungkin teman-teman mahasiswa mampu mendapatkan sedikit pembelajaran dari sini ya, dari sharing session kali ini. Nah, mungkin pertama dulu ya, jadi kalau dari Pres Alin sendiri nih, definisi bank itu seperti apa sih? Oke, membahas tentang bank ya. Menurut gua, bank itu suatu tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat lagi melalui dalam bentuk kredit juga. Itu yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi intinya bank itu tempat penyimpanan lah gitu. Penyimpanan duit lah gitu ya. Berarti ya otomatis bank ini sebagai suatu lembaga yang memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan masyarakat ya. Nah, mungkin kalau kita ngomongin soal bank ya, tentunya kita ngomongin soal duit ya, saling. Dan kira-kira di bank itu sendiri duit ini itu gimana ya berputarnya itu bagaimana, dan mungkin kita ngomongin soal fungsi dari bank itu sendiri gitu. Kira-kira menurut Pres Alin itu fungsi bank itu kayak Itu gimana? tadi kan yang gue bilang kan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, di dalam menghimpun dan menyalurkan dana itu terbagi menjadi 3 bentuk simpanan, yang di mana itu ada tabungan, giro, dan deposito. Ya, benar sekali. Itu sih, jadi perputaran uang itu melalui menghimpun, kita himpun dulu, baru kita salurkan lagi ke masyarakat. Terus fungsi lain itu memberikan kredit gitu sih. Berarti apa ya, kan kadang-kadang kita suka nonton film kartun tuh, kadang-kadang ada berangkas yang gede banget gitu kan. Dan itu kan banyak uangnya gitu, banyak duitnya, entah itu koin, entah itu uang lembaran kertas. Berarti selain uang lembaran kertas dan juga koin, ada juga bentuk-bentuk yang lain ya. Iya, Cek tadi yang giro deposito, yang dimana kan deposito itu kayak yang sering kita pakai ATM itu. Giro, termasuk giro itu biasanya menggunakan cek atau duit giro. Terus ada juga kan tadi deposito. Nah, deposito itu bentuk simpanan, tapi itu bersifat berjangka, ada jangka waktunya. Iya. Itu biasanya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada 1 tahun. Oh gitu. Iya. Sampai 1 tahun juga. Iya. Nyampe. Berarti kalau misalnya gua pakai giro nih, otomatis duitnya bakal kemana dong? Disimpan oleh bank atau gimana? Simpan di bank itu nanti ada lagi Dan diganti lewat giro satu kertas gitu kan ya? Gitu. Jadi, mewakili duit-duit yang udah gua serahin gitu nah, ya? kan tadi kan kalau deposito pakai jangka. Iya. Kalau giro ini bisa kita pakai sewaktu-waktu kapan kita perlunya gitu. Nggak ada expired date-nya Nggak gitu ada. sekali. Nah, pokoknya kalau lu butuh uang langsung pakai ATM langsung diambil. Tapi kayaknya buat kita yang punya saldo cuman 1 digit tuh kayaknya nggak perlu juga gitu ya kayak gitu ya, karena kita selalu dikit-dikit comot buat ya biasa lah, buat beli basreng atau apa. Nah, itu menggunakan pakai giro. Oh, mending giro gitu ya? Karena itu kan kita yang sering kita lakukan. Iya, transaksi gitu. Oke, yes, betul. Oke, jadi dari situ kan kita bisa tahu kalau ternyata fungsi bank itu sebegitu pentingnya gitu ya, untuk peredaran uang di masyarakat. Nah terus mau tanya lagi nih Mas Alin, kalau gimana sih kita udah tahu kan sebegitu pentingnya bank ini.
peran dari bank itu dalam memutar kembali perekonomian di masyarakat tuh gimana? Kadang-kadang kita ngomongin soal masyarakatnya mau pinjam duit nih, pasti mereka larinya ke bank kan. Tapi dari perputaran duit itu bagaimana sih dia bisa membantu hidupnya masyarakat, kemudian dia bisa membantu memberikan masyarakat itu suatu permodalan. Intinya ya dengan hadiran bank dia bisa membantu ya hidup masyarakat itu sendiri. Itu kira-kira gimana tuh? Kalau terkait itu ya, jadi misalnya kalau kita butuh modal ke bank, jadi kita bisa minjam sih ke bank melalui entah, kalau bank saya juga itu bisa pakai akad gitu untuk minjam ke bank gitu, entah pakai akad musyarakah atau mudarabah gitu. Jadi fungsi bank itu seperti itu, peran bank itu untuk membantu masyarakat gitu. Berarti itu memang manfaat dan gimana peran bank itu kalau dalam si syariah ya. Dan mungkin kita ntar bakalan ngomongin soal syariah ya. Dan mungkin gue juga mau kasih sedikit penelitian ya teman-teman semua, bahwa kalau dari kita melihat, gue kan dari anak KP nih, melihat bahwa peran bank kalau dilihat dari segi konvensional ya, peran bank untuk memberikan suatu bentuk sirkulasi ekonomi atau membantu perekonomian masyarakat itu tentu saja dengan memberikan permodalan untuk masyarakat. Misalnya teman-teman mau membuat usaha, tentu saya pinjam duit dari bank juga bisa, kemudian dari berbagai lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat pun bisa. Intinya memberikan pinjaman lah supaya kalian bisa meningkatkan usahanya dan juga meningkatkan scale usaha kalian supaya kalian juga bisa meraup keuntungan yang lebih baik. Namun tentu saja tanggung jawabnya juga harus dilunasi atau diselesaikan dalam bentuk bunga yang kalian memang pada saat meminjam dikenakan bunga, dan itu juga harus dibayarkan. Jadi tentu saja dengan meminjam duit ada hal yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu gitu. Nah mungkin itu kalau dilihat dari konvensional. Nah Presalib, tadi itu kan lumayan kata-kata syariah. Kita ngomongin soal bank, namun ada syariahnya. Itu menarik banget tuh buat dibahas. Nah, kira-kira kalau dari Presalib sendiri, syariah itu bentuknya gimana sih kalau kita melihat dari sudut pandang bank gitu? Oke, sebelum masuk ke syariah kita kasih tahu dulu ya, bank itu ada dua macam bank sebenarnya. Ada bank umum konvensional tadi itu ya, sama bank umum syariah. Nah, contoh dari bank umum konvensional itu kayak BRI, Mandiri, BNI, dan lain segala macam. Kalau bank umum syariah itu ada BSI, Muamalat, Bank Mega Syariah, dan lain sebagainya juga gitu. Nah, dari bank umum ini juga ada jenis-jenisnya lagi ya, ada BPR atau BPRS dan Lurus. Terus kalau kita tarik dari sisi syariahnya, jadi bank syariah itu sesuai dengan berdasarkan prinsip syariah gitu sih. Dan jadi ada prinsip syariah di dalamnya gitu ya. Terhindar dari riba, maisir, riba gitu. Jadi memang ada hal yang memang membedakan gitu antara konvensional dan syariah. Tadi yang Presalib sebutkan itu kan berbagai contoh-contoh bank konvensional dan juga syariah gitu ya. Nah, kira-kira Presalib punya ini nggak kayak tahu kelebih? Jadi misalnya gua mau pilih nih antara buat rekening di bank konvensional atau syariah. Nah, kira-kira ada nggak suatu kelebihan kah untuk milih bank konvensional, ataukah kekurangannya juga, ataukah kelebihan dan kekurangan di bank syariah juga gitu? Ada nggak gitu? Tentu ada dong. Nah, jadi sebelum kita mau milih bank syariah atau konvensional, pasti kita cari tahu kan kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, kalau untuk kelebihan dari bank syariah sendiri itu tentunya karena syariah ini kan berdasarkan prinsip syariah, jadi kita merasa aman, nyaman kan, karena terhindar dari maisir, riba dan borong gitu kan. Terus kita juga bebas dari unsur bunga itu, karena kan syariah itu sifatnya bagi hasil. Jelas itu kemananya di situ. Itu sih. Kalau untuk kekurangannya ya, kekurangan dari bank syariah sendiri itu kan salah satunya masyarakat masih kurang literasi terkait pemahaman bank syariah. Terus bahas kelebihan kekurangan bank konvensional. Nah, kalau untuk bank konvensional itu karena bank konvensional
udah lama kan, jadi masyarakat lebih tahu gitu, lebih yakin sama konvensional gitu dibanding sama syariah. Kan syariah baru-baru Iya, itu kan. benar. Terus aksesnya juga lebih gampang didapatkan dibanding konvensional karena udah lama kan, jadi banyak kan kantor-kantornya buat kita butuh gitu. Jadi memang karena pertama ya jelas bank umum atau bank konvensional itu udah lama berdiri, sehingga mereka dalam artian lebih gede gitu ya misalnya. Dan juga mereka juga udah punya sistem yang rigid, udah benar-benar bagus gitu kan. Sedangkan syariah bukan kita bilang jelek juga itu sih. Tetap mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun syariah baru-baru ini berdiri. Tapi kalau ngomongin soal bank syariah yang baru-baru berdiri, kalau syariahnya sendiri itu baru nggak sih? Kalau itu udah lama sih, dari tahun 1992. Cuman kayak BSI itu kan biasanya kan merger dari bank BRI, BNI sama Mandiri kan. Itu kalau nggak salah di tahun 2020. 2020 ya. Cuman kalau sekarang ya bank syariah itu udah mulai bagus sih. Jadi untuk saran saya pakai bank mana, gue itu misalnya nih mahasiswa deh, Presalim, cocoknya tuh di mana gitu di antara semua bank yang udah Presalim sebutin? Cocoknya di mana tuh? Menurut gue ya pasti syariah ya. Apalagi kan kita UIN ya, kita harus membantu syariah gitu, bank syariah gitu kan. Apalagi kita seorang muslim gitu, bahkan orang non muslim aja udah pakai bank syariah. Loh, boleh? Boleh. Oh, boleh juga ya? Oh, jadi nggak ada pembatasan? Nggak ada pembatasan gitu. Jadi sekarang udah mulai banyak pakai bank syariah gitu. Tentunya mungkin yang dari non muslim juga melihat bahwa ada peluang juga untuk mereka buat rekening di bank syariah gitu kan ya. Dan mungkin jelas tadi kayak Presalim bilang bahwa dengan membuat rekening di bank syariah ada suatu kenyamanan, keamanan ya, rasa aman gitu ya, terutama mungkin bagi umat muslim gitu. Namun untuk non muslim mungkin mereka ngerasain bahwa ini lebih jelas ya nggak sih? Lebih jelas karena duit yang mereka keluarkan itu larinya kemana, kemudian digunakan untuk apa ya nggak sih? Karena bagi hasil sendiri kan itu kayak suatu sistem yang semua kayak win-win solution kan sih? Iya benar itu. Karena kan kita pakai akad kan, itu akadnya juga banyak gitu, ada mudharabah, musyarakah, wadiah, dan banyak pokoknya. Intinya dengan keberadaan akad itu juga menambah kejelasan bahwa duitnya ini mengalir kemana gitu kan. Terus bank syariah ini aman, layak dipakai. Jadi teman-teman semua dipastikan ya bahwa bank syariah itu aman, dan kalau kalian teman-teman maba ataupun teman-teman mahasiswa yang mungkin mau membuat rekening, disarankan sama Presalim di bank syariah. Bank syariah. Ada saran nggak sih Presalim di bank syariah mana gitu? Kalau nggak ada sih, cuma sih bank syariah aja gitu. Oh gitu. Ya, jadi apa tuh bank syariah? Sama bagus. Saya BSI, BUAMA segala macam bagus. Benar. Lagi itu bank syariah ya. Benar. Yang intinya teman-teman harus lebih aware terhadap bank syariah, memahami terhadap bank syariahnya itu, gimana akad-akadnya, dia nggak salah paham loh pakai akad-akadnya kan banyak macam-macamnya gitu. Jadi harus lebih banyak literasi terhadap akad-akad. Membaca, mengetahui tentang keuangan juga penting banget ya Presalim ya. Oke, sip. Dan setelah kita mungkin ngomongin soal bank syariah yang dimana kita udah tahu lah perbedaan antara konvensional atau bank umum dan juga bank syariah, gue juga mau nanyain sedikit tentang menurut Presalim ini, kita lihat lah ya beberapa belakangan ini tuh banyak berita tentang banyak masyarakat Indonesia mau membuat UMKM, menjadikan UMKM untuk usaha mereka, entah mau buat pasar entah mau buat cilor, terserah lah ya. Yang penting mereka nih benar-benar kepingin ngebuat usaha yang bisa memberikan mereka tuh meningkatkan taraf hidup mereka lah gitu ya. Nah, dan banyak dari mereka juga membutuhkan pemodalan Presalim. Nah, namun permasalahannya adalah mereka kurang dapat pemodalan, entah bingung meminjamnya gimana, ataukah bingung juga mereka mendapatkannya gimana. Nah, ini kan ngomongin soal bagaimana sih bank-bank tersebut mampu meraih tiap orang yang ada, baik itu di pedesaan, baik itu di pedalaman mungkin. Nah, menurut Presalim, apakah orang-orang itu berhak untuk mendapatkan pemodalan gitu atau gimana? Berhak dong, dan bank juga udah
memfasilitasi itu sih, cuman dari kitanya sih kurang mencari tahu di bank itu udah apakah mereka udah nyediain apa belum. Sebenarnya udah, tinggal dari kitanya sih harus lagi-lagi literasinya. Benar. Harus nyari tahu gitu. Literasi keuangan sangat penting gitu ya, apalagi untuk ngomongin soal kalian punya duit kemudian harus digunakan untuk apa duit itu gitu ya, investasi kan mungkin ataukah buat usaha, jadi tidak hanya digunakan untuk konsumsi, benar nggak sih? Yes. Nah, kita udah ngomongin soal study case itu, mungkin kita sekarang ngomongin soal yang seru banget nih, bank sentral. Nah, bank sentral atau kita kalau di negara kita Bank Indonesia ya. Nah, kalau Bank Indonesia sendiri tuh apakah sama kayak BCA, BRI, BSI? Beda. Soalnya Bank Indonesia itu kan Bank Sentral Republik Indonesia yang dimana itu berperan dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran dalam menunjang perekonomian gitu. Jadi beda, soalnya bank itu kayak pusat, bank sentral itu pusatnya, dan bank-bank lainnya itu sebagai anak-anaknya gitu. Yang ibunya gitu ya. Gitu. Terus bank umumnya itu untuk ke masyarakat gitu. Oke. Berarti misalnya gue mau pinjam duit nih, terus perginya ke Bank Indonesia, Bank Sentral itu kayaknya nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Itu kita harus ke bank umum. Bank umum. Bukan ke Bank Indonesia. Karena kalau Bank Indonesia itu sendiri sebagai pusat di mana bank umum meminjamnya ke Bank Indonesia mungkin ya, untuk Bank Indonesia cuma mengawasi semua yang ada di bank umum semua itu. Iya benar. Jadinya ya peran mereka tuh benar-benar seakan-akan presidennya bank gitu sih, tapi tidak ada itu. Oke. Setelah kita udah ngomongin soal bank sentral tadi Salim ya, jadi kita udah ngomongin soal ternyata peran bank sentral itu adalah sebagai induk dari bank-bank umum yang ada di masyarakat gitu ya. Nah sekarang kita mungkin gue kepingin ngomongin soal peran dari bank sentral itu sendiri gitu. Apakah kebijakan yang mereka berikan itu mempengaruhi ke perekonomian masyarakat sama seperti bank umum mempengaruhi perekonomian masyarakat? Itu gimana? Apakah beda atau sama itu? Beda. Karena Bank Indonesia sendiri itu punya kebijakan sendiri. Salah satunya kebijakan diantaranya kebijakan moneter, makroprudensial, sama sistem pembayaran. Khususnya di sistem pembayaran itu kita udah sering kita lakuin sih, kayak KRIS, BIFA, segala macam. Apalagi KRIS kan udah sering kita lakukan kan buat transaksi. Kita sebagai anak DNB apalagi penerima BSBI gitu kan sering banget dengan sosialisasi KRIS ya. Nah, dan kita juga mungkin ya itu sebagai salah satu perannya Bank Indonesia ya. Nah, dan peran kita sebagai itu untuk membantu dari kebijakan Bank Indonesia, mempublikasikan juga ya saling benar. Apa sebutannya tuh sih? Frontliners ya? Iya, frontliners. Nah, jadi ada nih yang unik juga mungkin ya kalau dari sudut pandang. Tadi kan Salim ngasih mungkin sudut pandang umum gitu ya. Iya. Jadi gue juga pernah belajar sedikit tentang moneter gitu ya. Iya. Dimana kalau kita ngomongin soal kebijakan moneter itu suatu kebijakan di mana duit-duit yang teman-teman pegang itu adalah duit-duit yang memang sudah dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Nah, pada saat duit-duit itu sudah diedarkan, tentu saja duit-duit tersebut harus dikendalikan gitu ya. Entah itu jumlahnya di tengah-tengah masyarakat ataukah pada saat pada saat duit-duit ini ingin ditarik kembali gitu. Jadinya ini harus benar-benar dikendalikan yang namanya kebijakan moneter, dan itu salah satu instrumen dari bank sentral. Mungkin teman-teman ekonomi atau mahasiswa ekonomi tahu banget ya tentang bank sentral dan juga kebijakan moneter, dan apalagi kita ngomongin soal permasalahan inflasi. Sekarang kita ngomongin setelah udah ngomongin soal bank sentral, kita ngomongin soal DNB nih, Salim. Nah, kita kan sebagai anak DNB nih Nah, DNB ini letaknya di mana sih? Kalau kita ngomongin soal ini ada bank sentral, ada bank umum. Nah, DNB ini di mana gitu? Apakah dia termasuk bank juga kah? Ataukah dia kayak bentuk salah satu program kerja dari salah satu bank ini gitu? Menurut Presiden? Oke. DNB itu sebenarnya bentuk komunitas atau organisasi yang dimana kan Bank Indonesia punya beasiswa nih. Nah, untuk penerima beasiswa ini
orang yang muda dari beasiswa Bank Indonesia itu masuk ke dalam komunitas Bank Indonesia yaitu Genbi. Jadi kayak dana sosial Iya, gitu ya. karena jadi kita masuk ke Genbi-nya gitu. Terus Mungkin perannya gitu. perannya gitu, peran Genbi itu sendiri itu ada 3 kan, frontliners, agents of change, sama future leader. Nah itu di Genbi itu kita akan ngebahas yang 3 ini, entah itu dari program kerja Genbi sendiri atau hal yang bisa kita lakukan sih, seperti itu yang tadi Chris. Kita di Genbi udah sering melakukan sosialisasi terkait Chris, pembukaan Chris, salah satunya ke masyarakat sekitar gitu. Berarti nggak cuma sebatas kita hahi doang gitu dalam komunitas ya. Karena kita juga dalam Genbi berperan untuk sosial lingkungan masyarakat dan beberapa Kebijakan untuk mensosialisasikan, dan juga mungkin ada beberapa program kerja di Genbi yang kita membantu masyarakat di membantu masyarakat di luar sana untuk membuat krisnya sendiri gitu ya, untuk metode pembayaran. Jadi memang banyak banget gitu ya bentuk kontribusinya Genbi ini gitu, nggak cuma sekedar membuat komunitas, buat proker untuk internal juga gitu ya misalnya. Kita juga membantu kebijakan dari Bank Indonesia sendiri sih dalam bentuk komunikasinya. Mungkin itu aja ya Presalis. Jadi kita udah ngomongin soal bank sentral juga, kita udah ngomongin soal Genbi-nya langsung, dan juga pengetahuan umum tentang perbankan. Dan teman-teman semua semisalnya ingin mencari lebih lanjut, kalian juga bisa mengikuti berbagai sesi podcast kita berikutnya, yaitu ada di Ngobi atau Ngobrol Bareng Genbi. Dan mungkin kita ngasih gua mau sedikit minta closing statement nih Presalim. Kira-kira apa sih pesan untuk para mahasiswa, misalnya entah itu menabungnya di mana atau rajin menabung, terserah deh. Dari closing statement Presalim gimana? Kalau dari gue sendiri, pesan gue buat mahasiswa di luar itu lebih ningkatin literasinya sih terkait bank, khususnya Bank Indonesia atau Bank Sentral lah gitu. Lebih banyak mengetahui gitu, kayak tingkat suku bunga BI rate sekarang gimana gitu. Jadi kita harus cari tahu tentang Bank Sentral Bank Indonesia, terus juga info-info beasiswa. Benar, itu UIN Jakarta. Iya. Kalau teman-teman pengen mau dapat beasiswa, stay tune aja di IG Genbi Jakarta. Oke, siap. Terima kasih banyak Presalim atas kesempatan yang diberikan. Dan semoga semua pembahasan yang sudah kita bahas dari awal ini mampu memberikan suatu insight bagi teman-teman di rumah, dan juga bagi siapapun penonton ya, dan terutama teman-teman yang nanti mau daftar Genbi. Mungkin itu aja Presalim. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mengikuti, dan kurang lebihnya wassalam. Dan ya, stay tune ya untuk yang lainnya. Terima kasih.